Bob Sadino adalah pengusaha nyentrik yang tak pernah segan membagikan pengalamannya kepada orang-orang. Pengusaha yang menggeluti bisnis di bidang olah daging dan pertanian tersebut seringkali mengajak generasi muda untuk tidak takut mencoba hal-hal baru. Lewat kegigihan dan kejelian melihat peluang, kesuksesan tetap bisa diraih meski tanpa bermodal uang banyak dan embel-embel gelar pendidikan. Banyak orang tidak percaya dengan petuah tersebut, tetapi bukti berbicara lain. Bob Sadino berhasil meretas batas kewajaran bahwa siapa saja bisa berbisnis, tidak terpengaruh dari latar belakang pendidikannya. Seolah berniat melawan arus, Bob Sadino malah menyarankan agar bisnis dapat dijalani dengan rasa kerelaan dan bukan karena ada uang. Memulai bisnis tidak harus dengan memiliki modal yang langsung besar. Untuk mengetahui lebih lanjut manajemen gila ala Bob Sadino, Anda bisa menyimak pembahasannya di bawah. Tidak ada satupun perusahaan besar di muka bumi ini yang menerapkan manajemen seperti Bob Sadino. Dalam banyak kesempatan, pria yang masih terlihat segar dalam usia lewat 70 tahun ini, selalu mengatakan tidak pernah punya perencanaan dan tidak pernah mau membuatnya. Pernyataan ini dibuktikan dengan tindak tanduknya yang memang tidak pernah punya rencana di atas kertas. Rencana cukup di kepalanya saja, dan sangat mungkin berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentu sangat berbeda dengan perencanaan dalam manajemen modern. Bahkan sejumlah pakar manajemen mengatakan tidak mungkin seseorang akan berhasil tanpa perencanaan. Bob Sadino dengan segala keunikannya, sukses menjungkirbalikan teori para pakar. Tidak ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Yang ada adalah sejuta kemungkinan. Tidak ada seorang pun anggota keluarga Bob Sadino yang sedarah, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh yang bekerja di perusahaannya. Semua pekerjanya adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah sedikitpun. Bob Sadino sengaja membatasi keluarganya ikut campur dalam perusahaan, apalagi menjadi bagian dari perusahaan. Dia berkeyakinan, manajemen semacam itu akan menghindarkan keluarga dari keretakan. Sebagian besar perusahaan melakukan perekrutan pegawai dengan prosedur dan sistem yang sangat profesional. Tetapi tidak demikian dengan Bob Sadino. Dia tidak pernah membuka pengumuman lowongan pekerjaan. Dia merekrut pegawai dengan cara jalanan. Dia tidak peduli latar belakang calon pegawainya. Mau sarjana S1 atau master, mau lulusan SMA SMP, bekas pegawai hebat atau bahkan gelandangan. Mereka bisa bekerja di sana dengan satu syarat, mau bekerja dan belajar. 10 tahun pertama, sebagai masa penjajakan antara bos dengan para anak buah. Pada masa ini, bos yang melakukan dan memimpin semua hal sendirian. Pada masa ini, bos mulai mencari tahu kemampuan anak buah dan anak buah mencari tahu gaya kepemimpinan dan apa yang diinginkan bos. 10 tahun kedua, sebagai masa tahu sama tahu. Bos sudah sangat mengetahui kemampuan para anak buahnya, sedangkan anak buah sudah mengerti apa yang diinginkan bos. Anak buah juga paham gaya kepemimpinan bos, sehingga bisa menjalankannya sendirian. 10 tahun ketiga, sebagai masa desentralisasi penuh. Bos mulai meninggalkan segala urusan perusahaan dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dalam segala urusan perusahaan. Bos mempercayakan sepenuhnya segala urusan kepada para anak buah, dan membiarkan mereka berbuat apa yang dianggapnya benar. Sebagai entrepreneur, Bob justru menggunakan ilmu manajemen sebagai seni bukan ilmu dan memanfaatkannya lebih daripada yang dilakukan orang lain. Manajemen itu sesungguhnya adalah memanfaatkan kemampuan orang lain untuk mencapai sesuatu. Bob Sadino tidak mengenal istilah kerja keras atau kerja cerdas. Yang ada adalah lakukan saja lalu nikmati. Jika seseorang sudah menikmati sebuah pekerjaan, tidak ada kata kerja keras atau cerdas. Yang ada hanyalah menikmati pekerjaannya.
Kalau sudah begitu tidak ada lagi kata capek, malas dan kata sifat sejenisnya, karena seseorang sudah menikmatinya. Menikmati berbeda dengan malas. Kalau malas berarti tidak mengerjakan sesuatu. Dengan menjadi yang pertama di bidang tertentu, kita pasti akan mendapatkan perhatian konsumen. Ketika orang lain mengikuti, kita sudah lebih dulu mantap sebagai yang pertama. Jangan pernah memilih bisnis yang sama dengan orang lain. Kalau kita meniru bisnis orang lain, kita tidak akan memiliki nilai tambah apa-apa, sehingga pasti kalah bersaing dengan pebisnis lain. Konsep yang bisa dipakai adalah ATM amati, tiru, modifikasi. Jadi, boleh-boleh saja meniru asal ada modifikasi di dalamnya. Jika kita sudah mampu menjalankan dua langkah sebelumnya, pasti kita mampu menjadi yang terbaik.